pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih.
siap untuk belajar hari ini anak-anak? Ada yang belum tadi, Mas Haika. Karena kita puasa hari ini, tapi belajarnya harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, agar kalian dapat fokus belajar pada hari ini, semua belajar. Setelah perkembangan ini, kita akan melakukan teknik stop seperti yang pernah kita laksanakan bersama untuk menghadirkan sepenuhnya diri kita di sini diiringi musik. Ibu putarkan dulu musiknya ya. Posisikan kaki kalian pada pijak pada lantai, kemudian tangan rileks bisa di atas meja, bisa di atas pangkuan kalian. Badan tidak membungkuk tetapi posisinya santai. Nah, dengarkan musiknya. Tutup mata kalian perlahan. Dengarkan kedamaian musiknya. Buang segala kecemasan anak-anak. Fokus untuk menghadirkan kedamaian pada diri kalian. Tarik nafas pelan dalam, keluarkan perlahan. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas perlahan-lahan, kemudian keluarkan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan perlahan-lahan. Ya, sekarang perlahan boleh membuka mata kalian. Bagaimana perasaannya? Rileks. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Kita sudah siap untuk belajar hari ini. Anak-anak, masih ingat pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa? Yang kemarin? Sebelum pengenalan singkong kemarin apa? Teknologi pangan. Apa diolah menjadi apa kemarin? Apa? Acungkan jari. Mbak Akibat. Diolah menjadi apa? Kacang kedelai diolah menjadi tempe. Apa Mas Adi diolah menjadi apa lagi? Susu apa nak? Susu kedelai. Apa Mbak Zara? Kacang kedelai diolah menjadi apa lagi? Tempe tadi sudah juga. Mas Adi susu kedelai tahu. Selain kedelai, apalagi yang bisa diolah menjadi jenis bahan makanan lain? Apa nak? Susu diolah menjadi apa nak? Yogurt. Selain susu diolah menjadi yogurt, diolah menjadi apa Mbak Zahir? Es krim. Diolah menjadi apa lagi Mas Adi? Keju. Nah, itu adalah produk dari teknologi pangan. Jadi teknologi pangan itu dengan teknologi pangan dapat mengubah satu jenis bahan pangan menjadi beberapa jenis olahan pangan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan singkong. Sudah tahu semua pohon singkong? Ada yang belum? Ada yang belum? Baru apa belum? Belum, oke. Sudah ada punya gambarnya pohon singkong. Pohon singkong mana? Nah, sama menyebutnya apa ini? Apa ini? Apa namanya? Telo, ya. Sama menyebutnya telo, ya. Kalau dalam bahasa Jawa, ini adalah
Untuk pohon singkong sudah pernah Makmi nih? Sudah pernah? Sudah. Ini namanya singkong. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menunjukkan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, dengan membaca teks pengolahan singkong, kalian dapat mengenal berbagai macam makanan berbahan dasar singkong dengan baik. Yang kedua, dengan melihat video pembelajaran tentang pengolahan singkong dan bermain peran tentang hasil pengolahan singkong, kalian dapat mengenal berbagai macam makanan berbahan dasar singkong dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan dan melihat video tentang pengolahan singkong, siswa dapat atau kalian dapat menemukan jenis-jenis produk yang dihasilkan teknologi produksi pangan yang dibaca. Yang keempat, dengan melihat video tentang pengolahan singkong, kalian dapat menyebutkan nama makanan dan daerah asalnya. Jadi nanti pada video pembelajaran yang ditunjukkan, juga nanti pada saat bermain peran ada produk dari singkong itu dari daerah mana, makanan dari singkong. Nanti diingat-ingat. Kemudian yang kelima, dengan mengidentifikasi kalimat utama dari tiap paragraf, siswa dapat menguraikan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan dengan baik. Yang keenam, dengan membuat ringkasan dari teks bacaan, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan lafaz dan intonasi yang tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita sebutkan, ingatkan kembali, kita ingat kembali, disebutkan kembali untuk ingat kembali kesepakatan belajar yang kita sepakati dalam setiap pembelajaran, yaitu satu, tertib. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, ya, jika satu peserta bicara maka yang lain mendengarkan. Jadi kalau ada temannya mengungkapkan pendapat atau bertanya, kalian diam dulu, nanti bergantian. Yang keempat, jika bertanya mengajukan. Ya, yang kelima, tidak boleh makan pada waktu pembelajaran. Dan yang keenam adalah menjaga kebersihan. Nah, sudah siap untuk belajar ya anak-anak? Saya akan minta salah satu dari kalian untuk membaca teks bacaan pada halaman 34. Silakan semua dibuka halaman 34, buku tematik halaman 34. Namun, saya minta dibaca yang keras, yang lain menyimak dan mendengarkan, nanti bergantian membacanya. Mas Didan yang pertama, dibaca yang keras. Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk-pauk hingga makanan ringan. Mulai singkong, kulit talam singkong, dan kacang kulit merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Mas Lukon ganti. Sekarang kedua. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih
Oke, cukup. Akiba, paragraf 3. Oke, saya ingin bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Pada paragraf pertama, singkong tadi dapat diolah menjadi apa anak-anak? Coba cari. Ya, tiba. Gulai singkong, apa lagi? Apa lagi Mei? Rendang singkong, apa lagi? Nabila? Paragraf pertama saja, yang paragraf pertama, saya belum ke paragraf 2. Kue talam singkong, ya. Pada paragraf pertama, singkong diolah menjadi kue talam singkong, kemudian gulai singkong. Nah, gulai singkong, kue talam singkong, ini tahan lama atau tidak anak-anak? Tidak. Oke. Jadi dia cepat basi. Berikutnya saya beralih ke paragraf kedua. Singkong tadinya cuma singkong, yang 1 kilo harganya mungkin cuma 4.000 ya anak-anak. Kemudian diolah menjadi kue talam singkong. Satu harganya tak buat 2.000 nggih. Kira-kira 2.000 ya. 1 kilo kira-kira jadi sedikit atau banyak anak-anak? Banyak. Jadi beberapa potong. Misalnya 1 kilo singkong dibuat kue talam singkong ini jadi 10 biji. Berarti kalau 1 biji 2.000, kalau 10 biji berapa? Berapa? 1 biji 2.000. Kalau 10 buah 20.000. Jadi yang singkong tadi harganya 1 kilo berapa? 4.000. Kalau diolah menjadi kue talam singkong menjadi berapa? 20.000. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari teknologi pangan, membuat harga jenis bahan makanan menjadi lebih mahal, lebih bernilai lebih tinggi. Saya beralih ke paragraf 3. Teman kalian tadi membaca. Singkong dapat diolah menjadi apa saja pada paragraf 3? Rafa, daka-daka, Adila, karak kalian. Tadi sudah ya. Aswan, daka-daka, karak kalian. Apa? Apa nak? Pada paragraf 3 kok. Apa tidak? Karawak sanjai. Pada paragraf 3, singkong diolah menjadi daka-daka, karak kalian, karawak sanjai. Jenis makanan ini tahan lama atau tidak? Tahan lama atau tidak? Iya, tahan lama. Itu adalah salah satu manfaat teknologi pangan juga. Dengan pengolahan makanan menjadi lebih awet. Kalau singkong tadi cuma direbus, tidak awet. Dibuat talam singkong tidak awet. Tetapi dibuat daka-daka, dibuat karupak sanjai menjadi lebih tahan lama. Apalagi jika dikemas dalam plastik yang kedap udara. Selanjutnya kalian simak teman kalian yang akan bermain peran tentang pengolahan singkong. Silakan kelompok 3 dan kelompok 6 untuk maju ke depan. Ya, kelompok 3 dan 6 sudah siap untuk dimulai. Kelompok 3 dan 6 silakan dimulai. Mbak Ida ya.
Oke, silakan. Ini pohon singkong, ini daunnya yang bisa diolah menjadi bunga singkong. Ini singkongnya yang bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Ini teman-teman, ini adalah buah singkong dari Padang. Teman-teman, ini karak kalian dari Minangkabau. Teman-teman, ini dadak-dadak dari Padang. Teman-teman, ini adalah karak buah sindai dari Bukit Tinggi. Teman-teman, ini adalah kacang dari Bukit Tinggi. Teman-teman, ini adalah kue talang singkong dari Jawa Tengah. Teman-teman, ini rendang singkong dari Sumatera Barat. Berikut ini hasil dari pengolahan singkong. Oke, pengolahan singkong. Yang kemarin pengolahan singkong siapa? Ya. Teman-teman, ini karak kalian dari Minangkabau. Ada awet emas dalam plastik seperti ini. Teman-teman, ini adalah karak buah sindai dari Bukit Tinggi. Karak buah sindai adalah dikemas dalam plastik seperti ini. Teman-teman, ini hebat-hebat dari Padang. Dikemas dalam plastik seperti ini. Teman-teman, ini adalah yang termasuk telur dimakan. Teman-teman, ini adalah makanan dengan pengolahan tanah. Kue talang singkong dari Jawa Tengah. Saat ini dari Bukit Tinggi. Rendang singkong dari Sumatera Barat. Gulai singkong dari Padang. Teman-teman, ini adalah hasil pengolahan dari cengkul dipangan. Oke, ini tadi adalah penampilan dari kelompok 3 dan 6. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 6. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan duduk. Nah, tadi pada bermain peran teman kalian ternyata ada 2 penggolongan ya. Ada yang teknologi pangan, ada yang pengolahan pangan. Ya. Kalau yang termasuk teknologi pangan tadi yang apa saja? Ajukan tangan Hanifah. Karak kalian apa lagi? Mbak Rafa. Dakak-dakak, apa lagi Mbak Mei? Rendang singkong, betul rendang singkong? Coba nanti kita lihat pada video pembelajaran ya. Afika, Karupak Sanjay, yang termasuk pengolahan pangan? Tidak. Gulai singkong. Katan. Kue talang singkong. Fahmi. Cacimui. Kita lihat pada video pembelajarannya apakah jawaban tadi benar. Kita saksikan berikut ini anak-anak ya. Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina dari kelas 1 awal. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7. Di tema 1, pengembangan teknologi produksi pangan. Di pembelajaran 4 kali ini kita akan mempelajari pengolahan singkong. Ini ada di halaman 33 sampai dengan 36. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 33 ya. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong ya, dan karupok Sanjay yang dibawa oleh Siti. Nah ini ada makanan ya adik-adik, makanan khas daerah. Nanti kita lihat gambarnya ya, ada di halaman berikutnya.
Nah, ini dibawa oleh Siti. Baby pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Ya, jadi keripik singkong dan karkuak sanjay ini adalah dengan bahan dasar singkong. Kita baca teks dulu yuk, judulnya pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam pengolahan singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi bahan bakar, kara kaliang, rendang singkong, dan karkuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Kita lihat ya adik-adik, nah ini bacaannya ada olahan dari singkong, ada banyak sekali mulai dari makanan ya, ada dari singkong, ya lalu semacam cemilan, kue talam singkong ya. Lalu kacimui kayak apa sih Karina makanan-makanannya? Nah nanti ada di sini. Nah kita amati yuk gambar di bawahnya adik-adik. Nah kita diminta untuk mencari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Nah teknologi pangan jangan lupa di sini adalah memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah bisa melalui pengawetan, pengemasan, dan juga penyimpanan ya. Nah kita lihat di sini. Kalau yang pertama ini gulai singkong, ini berasal dari Padang ya adik-adik ya. Ini dari pengolahan singkong, ini memang adalah pengolahan dari singkong, tetapi ini tidak menggunakan teknologi pangan, ini adalah pengolahannya saja, jadi dimasak untuk dimakan. Kemudian, jadi ini bukan ya. Kemudian kara kaliang. Nah kalau kara kaliang ini berasal dari singkong, kemudian diolah, dimasak, biasanya ini nanti akan dikemas dan dia bisa tahan lama. Ya, adik-adik. Nah, yang ini adalah menggunakan teknologi pangan, yang sehingga bisa bisa lebih awet dan lebih lama begitu adik-adik. Kemudian ada dakak, ini dari singkong juga. Jadi dia dipotong-potong kotak-kotak seperti ini adik-adik. Ya. Kemudian rasanya agak asin sedikit, ya. Dan ini kalau kita kemas dengan dalam plastik ke dalam udara bisa juga tahan. Tahannya berapa lama ya kita lihat di sini. Nih, bisa tahan hingga 3 bulan atau lebih. Ya. Jadi ini juga merupakan teknologi pangan. Nah ini juga kerupuk sanjay. Ya, ini tuh dari singkong juga digoreng. Kemudian ini adik-adik sini ada lumuran balado gitu ya. Nah ini enak sekali, kayak manis pedas gitu adik-adik, pernah makan nggak? Nah ini kalian suka banget sama makanan ini ya. Nah ini berasal tadi kalian dari Minangkabau ya, lalu dakak dari Padang, kemudian kerupuk sanjay itu dari Bukit Tinggi. Yang walaupun ya adik-adik sekarang kita sudah bisa menemukan ini ada dimanapun, tapi asal daerah makanan tersebut dipopulerkan itu dari kota-kota ini atau dari daerah-daerah ini ya. Kemudian tadi kerupuk sanjay ya, ini merupakan pengolahan teknologi pangan. Kemudian kita lihat berikutnya ada apa nih tadi, kacimui ya. Nah kacimui ini makanan apa sih Karina? Jadi makanan ini adalah berasal dari singkong juga ya. Kemudian ini dia disajikan dengan taburan gula adik-adik ya, supaya ada rasanya manis, bisa gula pasir yang putih atau bisa juga gula merah atau gula Jawa atau gula aren. Nah kemudian ini rasanya tuh gurih dan juga bisa juga ditaburi sama parutan kelapa adik-adik. Jadi biasanya ini atasnya itu kan kayak coklat-coklat ini ya, itu adalah parutan kelapa, kemudian ditambah gula merah atau gula pasir. Jadi gurih dan
Nah, ini adalah pengolahan makanan, ya, bukan teknologi pangan. Jadi ini bukan. Kemudian, nah kita tadi diminta untuk melingkari adik-adik, misalnya centang doang deh, kita jalan sekarang deh. Nah, tuh, nah ini lagi. Oke, kemudian kue talam singkong. Adik-adik pernah lihat ini jajanan pasar juga, ya, asalnya dari Jawa Tengah. Ya, walaupun kue talam ini ada di mana-mana, tapi awalnya berasal dari Jawa Tengah. Nah, ini juga termasuk dari pengolahan dari singkong. Ya, jadi ini tidak bisa tahan lama sampai berhari-hari yang menggunakan teknologi pangan. Jadi biasanya tahan 1 atau 2 hari. Ya, ini bakal singkong. Jadi ini bukan. Nah, kemudian ada rendang singkong. Ya, nah, rendang singkong ini rendang ya seperti rendang adik-adik. Tapi kalau rendang kan biasanya adik-adik lihat ya di makanan Padang itu dia bahannya apa? Daging ya adik-adik ya. Daging atau apa kadang-kadang ada telur. Nah, kalau ini kok dari singkong ya adik-adik. Nah, jadi apa namanya ini berasal dari Sumatera Barat. Jadi rendangnya itu sebenarnya rendang tapi menggunakan singkong. Ya, menggunakan daun singkong atau biasa dikenal dengan rendang pucuk ubi. Ya, nah ini dia. Kemudian kalau ini dia bentuknya adalah sebuah makanan ya atau masakan. Jadi ini pengolahan dari singkong. Namun ini bukan menggunakan teknologi pangan adik-adik ya. Nah, kemudian ini berarti bukan. Ya, jadi ingat adik-adik teknologi pangan itu adalah yang menggunakan teknik ya sehingga bisa memberikan nilai lebih ya, jadi bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama, yaitu tekniknya adalah pengawetan, pengemasan, dan juga penyimpanan. Nah, coba kenapa sih Kalina yang ini tidak bisa disimpan, tidak bisa menggunakan teknik pengemasan dan lainnya supaya bisa tahan lebih lama, misalnya 3 bulan? Karena ini bentuknya makanan. Sebenarnya kalau misalnya kita bukan bisa, tapi ini makanan yang biasanya langsung disantap. Ya, kalau sudah istilahnya kita bekukan, kita frozen, lalu kita amati, ini sudah tidak enak. Beda dengan yang ini, yang lainnya. Ketika sudah dia tidak perlu dihangatkan, langsung disantap. Ya, oke, kita lanjut. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Nah, adik-adik ingat nggak di pembelajaran sebelumnya itu kita udah belajar ini namanya paragraf. Ya, yang pertama paragraf 1. Ini juga paragraf adik-adik, paragraf 2. Lalu ini juga ini paragraf dari ketiga. Jadi urutan mulai dari atas. Nah, ini namanya paragraf. Ingat tiap-tiap paragraf itu nanti ada namanya kalimat utama. Biasanya di kalimat pertama dari paragraf tersebut. Yang nomor 1 udah ada yang di kalimat ya. Kalau kita lihat tidak ada. Jadi di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Ya, nah itu dia. Nah, kemudian sekarang kita diminta untuk paragraf 2 dan 3 ya, kita lihat. Nah, dari video pembelajaran tadi sudah terjawab belum pertanyaannya kalau rendang singkong itu termasuk pengolahan atau teknologi pangan? Pengolahan, karena tidak bisa tahan lama, paling dia bertahan 2 sampai 3 hari. Kemudian nanti kalian juga akan diminta untuk menentukan kalimat utama dari setiap paragraf teks bacaan yang kalian baca. Bacaan pengolahan singkong tadi ada berapa paragraf anak-anak? 3. Masih ingat di pembelajaran yang lalu bahwa untuk mencari kalimat utama dari sebuah paragraf biasanya terletak di mana? Di awal paragraf. Nanti tugas kalian
juga akan menyebutkan kalimat utama dari tiap paragraf. Kalau paragraf 1 sudah dibuat contoh, Ibu akan memberikan LKPD-nya, dikerjakan secara berkelompok gitu. Ditulis nama kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Saya beri waktu 15 menit, cukup anak-anak? Oh, kita mulai dikerjakan sekarang. Kalau ada yang belum dipahami nanti bisa bertanya, nggih. Kelompok berapa? Bertanya
Yang menanggapi kelompok 4. Yang nomor 4 kelompok 4 yang menanggapi nanti kelompok 5 ya. Kemudian yang menentukan paragraf kedua kelompok 5 ditanggapi kelompok 6. Yang paragraf ketiga kelompok 6 ditanggapi kelompok 1. Nggih. Bisa dimulai nggih. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 dibaca dari kemauan. Dengar anak-anak suaranya kurang keras. Ya. Kelompok 2 silakan menanggapi. Sudah benar.
Yang termasuk awet yang mana nak tadi? Ya, yang lain sambil mencocokkan ya. Yang benar adalah yang awet, karak kalian, dakak-dakak, dan karukwa sanjay. Silakan kelompok 2 ditanggapi kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 bagaimana? Ya benar. Kajimui dari mana tadi, Nduk? Dari Bukit Tinggi. Kalau dakak-dakak dari Padang. Ya, nomor 3, makanan nomor 3 silakan kelompok 3 yang menanggapi kelompok 4. Kelompok 6 dengar suaranya? Nah, kurang keras. Yang keras. Sudah dengar kelompok 6? Sebentar. Sudah dengar kelompok 6? Belum. Yang keras. Karak kalian berasal dari Minangkabau. Bagaimana? Kelompok 4? Sudah dengar? Bagaimana tanggapannya? Benar. Sudah benar. Yang keras, G. Dari mana karak kalian? Dari Minangkabau. Kelompok 4 yang menanggapi kelompok 5. Yang keras yang membaca. Kerupuk sanjay berasal dari Bukit Tinggi. Bagaimana kelompok 5? Sudah benar. Namanya apa? Nama makanannya, Nak? Dari mana? Iya, karukwa sanjay dari Bukit Tinggi. Sekarang paragraf 2, kalimat utama dari paragraf 2. Silakan dibaca. Ye, kelompok 5. Bagaimana kelompok 6? Sudah betul. Apa tadi kalimat utamanya? Mas Haikal, kalimat utamanya tadi apa dari paragraf 2? Oke, teknologi pangan memiliki peran penting dalam pengolahan singkong. Paragraf 3 yang keras B yang menanggapi kelompok 1 biar dengar. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah benar. Apa tadi, Nak, jawabannya? Ya, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ya, silakan dikumpulkan hasil kerja kelompoknya. Sudah semua, ya? Sudah semangat. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari tadi sudah mengenal singkong diolah menjadi karakwa sanjay sehingga menjadi apa? Bagaimana? Kalau singkong direbus, tanaman tidak. Tanaman tidak kalau singkong direbus tidak. Tapi kalau dijadikan dakar-dakar tanaman tidak. Berarti kesimpulannya apa? Singkong ya. Teknologi pangan dapat membuat makanan awet dan tahan lama. Betul, silakan ditulis ke depan.
kesimpulan belajar kita. Tepuk tangan untuk Mbak Rafa. Kemudian tadi dengan teknologi pangan, singkong dapat diolah menjadi kacimui, menjadi kue talam singkong, menjadi dakak-dakak, menjadi karupa sate. Berarti apa ini kesimpulannya? Apa Mbak Tiba? Jadi, iya, teknologi pangan dapat mengolah satu jenis makanan menjadi berbagai macam jenis makanan. Silakan ditulis ke sana. Yang lain bisa menulis kesimpulan pembelajarannya, guys. Ditulis kalian, guys. Tepuk tangan untuk Mbak Tiba, anak. Oke, kemudian kita menentukan kalimat utama dalam paragraf. Bagaimana? Kalimat utama biasanya kita di mana? Di mana? Betul. Silakan ditulis ke sana. jenis bahan pangan menjadi berbagai jenis makanan. Yang ketiga, kalimat utama suatu
dikerjakan secara kelompok, ini tugasnya secara individu. Kalian membuat suatu ringkasan tentang pengulangan singkong dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Bisa dalam bentuk narasi karangan tulisan G. Yang kedua, dalam bentuk rekaman suara atau audio. Yang ketiga, rekaman video. Pilih salah satu sesuai dengan kesukaan kalian. Untuk yang video dan audio dikirim ke WhatsApp grup. Nanti pada pertemuan berikutnya kita tampilkan satu-satu. Ada yang ditanyakan? Sampun paham sudah ya? Sudah paham? Sudah. Nomor berapa saya ambil? Kalimat utama suatu paragraf biasanya terletak di awal paragraf. Kalau sudah selesai menulisnya, Ibu bagikan murid ya. Ibu minta kalian menilai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, kemudian ditempel di papan refleksi. Nanti tanggal 12. Ya, kemudian saya bacakan lagi dalam terlalu kecil ya. Kalimat utama suatu paragraf biasanya terletak pada awal paragraf. Yang sudah selesai menulis kesimpulan bisa menulis refleksi pembelajarannya, kemudian ditempelkan di papan refleksi. Dan terima kasih atas semangatnya untuk belajar hari ini.